Tahu nggak sih teman-teman apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday dirumuskan oleh ahli kimia dan fisika asal Inggris yaitu Michael Faraday. Hukum Faraday adalah aturan yang isinya berupa penjelasan tentang hubungan antara massa zat terdapat pada elektrode bermuatan listrik yang dihasilkan suplai elektrolisis. Hukum Faraday sendiri terbagi menjadi dua, yaitu 1. Bunyi hukum Faraday. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Bunyi hukum Faraday 2. Massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Apakah kalian tahu bagaimana prinsip hukum Faraday? Michael Faraday melihat setiap atom yang diperoleh dibawa oleh 1 mol elektron. Hal ini diamatinya selama proses elektrolisis. Hasilnya ditemukan konstanta yang bermanfaat untuk menghitung besaran muatan yang terdapat di dalam 1 mol elektron. Mempermudah dalam menghitung stoikiometri menjadi salah satu manfaat yang didapat. Apa itu hukum Lenz? Hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Hukum ini dibuat oleh seorang fisikawan asal Rusia bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Hukum Lenz adalah tambahan penting untuk hukum induksi Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa arus listrik yang dihasilkan oleh perubahan fluks magnetik akan selalu menghasilkan medan magnet yang bertindak melawan perubahan tersebut. Bunyi dari hukum Lenz yaitu, jika gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Dalam artian, arus induksi berusaha mempertahankan fluks magnetik totalnya konstan. Prinsip hukum Lenz. Tahukah teman-teman? Dalam hukum ini menyatakan bahwa arus listrik yang dihasilkan oleh fluks magnetik akan selalu menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan tersebut. Dengan kata lain, arah arus listrik yang diinduksi akan selalu berlawanan dengan perubahan fluks magnetik yang mempengaruhinya. Rumus dasar hukum Faraday. Tegangan induksi sama dengan min N delta flux per delta T, di mana N sama dengan jumlah putaran, delta flux sama dengan perubahan flux magnetik, dan delta T sama dengan perubahan waktu. Rumus dari hukum Lenz, GGL induksi sama dengan min N d flux B per dt, di mana N sama dengan jumlah putaran pada koil, d flux B sama dengan perubahan flux magnetik, dan dt sama dengan perubahan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday lebih mengarah pada suatu fenomena yang dikenal dengan sebutan induksi elektromagnetik. Perbedaan yang paling terlihat di antara kedua hukum penting dalam lingkup elektrokimia ini adalah bahwa hukum Faraday menunjukkan nilai GGL, sedangkan hukum Lenz menunjukkan arah aliran arusnya. Pada prinsip kerja mikrohidrokincir air, ketika kincir air diputar oleh aliran air, ia menggerakkan sebuah generator yang terdiri dari kumpulan kawat di antara dua magnet atau medan magnet yang tetap. Gerakan relatif antara kawat dan medan magnet menyebabkan perubahan fluks magnetik dalam kawat, yang menurut hukum Faraday menghasilkan gaya elektromotif atau EMF atau tegangan listrik pada ujung kawat. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus listrik yang dihasilkan dalam kumparan akan memiliki polaritas yang menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan perubahan yang menyebabkannya. Dengan kata lain,
Arus ini akan menghasilkan medan magnet yang menghambat perubahan flux magnetik awal. Ini penting karena memastikan bahwa energi kinetik dari air yang menggerakkan kincir air tetap terjaga sebagai energi listrik, tanpa kehilangan banyak energi. Alat pembangkit listrik tenaga mikrohidro seperti kincir air mengubah energi kinetik air menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya melibatkan hukum Faraday dan hukum Lenz. Jadi, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ini, kincir air dapat mengubah energi kinetik air menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Adapun kelebihan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang telah kami buat, yang pertama, alat tersebut mampu menghasilkan energi tanpa emisi karbon, tidak menghasilkan polusi udara atau air. Yang kedua, sumber energi yang dapat diperbarui karena menggunakan aliran air yang terus-menerus. Yang ketiga, setelah instalasi, biaya operasional relatif rendah karena tidak memerlukan bahan bakar. Dan yang terakhir, cocok untuk daerah dengan sungai kecil atau air terjun kecil karena tidak memerlukan pembangunan bendungan besar. Akan tetapi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yang pertama, pembangunan dapat mengganggu ekosistem sungai dan kehidupan air. Yang kedua, hanya dapat digunakan di daerah dengan aliran air yang cukup kuat dan stabil. Yang ketiga, pembangunan mikrohidro membutuhkan investasi awal yang signifikan. Dan yang terakhir, dapat mengalami penurunan produksi energi saat musim kemarau jika debit air menurun secara signifikan.